Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 13 Juni 2026. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan menyertai kami hari lepas hari, dan Tuhan mengizinkan kami kembali ada saat hari ini, oleh karena kemurahan-Mu dan karena rencana baik-Mu bagi kami. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21-22. Tertulis demikian. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Saudara yang dikasihi Tuhan, bayangkan pemerintah negara kita memberikan aturan pembebasan semua hutang, baik hutang pinjol, hutang pay later, hutang kredit card, hutang KPR, dan semua hutang lainnya, termasuk hutang kasbon di warung dekat rumah, dan juga hutang di warteg, sampai hutang-hutang yang kecil-kecil lainnya. Pasti semua orang akan bergembira karena terbebas dari hutang. Tapi bayangkan juga dalam situasi kebahagiaan itu, ada orang yang masih menagih pada temannya untuk membayar hutang sebesar Rp100.000. Padahal hutangnya sendiri yang begitu banyak sudah dinyatakan lunas. Bagaimana pendapat kita terhadap orang yang menagih hutang itu? Tentunya kita akan mencap dia sebagai orang yang tidak tahu diri, tidak tahu bersyukur, tidak tahu berbelas kasihan, dan tidak tahu diuntung. Begitulah kalau kita tidak mau mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Padahal kita sudah diampuni sepenuhnya secara total oleh Tuhan dan sudah diselamatkan olehnya. Dalam Injil Matius 18 ayat 21-22 ini dikatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Para rabi Yahudi pada waktu itu umumnya mengajarkan bahwa mengampuni orang yang sama itu terbatas sampai 3 kali. Kalau perbuatan kesalahannya mencapai yang keempat, maka tidak ada lagi pengampunan. Petrus mengira dengan menyebut angka 7 kali, itu sudah sempurna. Tapi Tuhan Yesus menyebutkan melampaui 7 kali. Tuhan Yesus katakan 70 kali 7 kali. Maksudnya adalah pengampunan itu tanpa batas. Kita tidak boleh berhenti untuk mengampuni. Jangan sampai kehabisan stok pengampunan terhadap orang lain. Memang prakteknya sulit, saudara. Kita pasti merasa kesal kalau ada orang yang terus-menerus berulang kali melakukan kesalahan yang sama. Tapi inilah yang diajarkan dan diperintahkan oleh Tuhan, supaya kita mengampuni unlimited, tanpa batas. Sama halnya seperti Tuhan yang mengampuni kita tanpa batas. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, dan kita datang kepada Tuhan mohon pengampunan, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Seandainya Tuhan hanya membatasi sampai 3 kali saja, kita boleh diampuni. Maka bagi kita semua,
Tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kesempatan untuk diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam keluarga, mari lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Mengampuni tanpa batas. Ampuni kakak, adik kita, saudara-saudara kita. Ampuni pasangan hidup kita. Ampuni juga orang-orang lain di sekitar kita, di tempat kerja, dimanapun kita berada. Berikan pengampunan, seperti Tuhan telah mengampuni kita. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengerti. Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk mengambil sikap yang tepat, sehingga walaupun kita terus mengampuni, kita tidak akan menjadi korban dari niat-niat jahat orang yang hendak dirancang bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang menolong kami untuk terbebas dari segala amarah, ingin balas dendam, segala kebencian, dengan cara mengampuni. Mampukan kami Tuhan untuk memberikan pengampunan tanpa batas, seperti Engkau yang mengampuni kami secara unlimited. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus menuntun kami, menolong kami untuk mengerti lebih lagi akan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami, sehingga kami berkemenangan dalam segala perkara, dan hidup kami menjadi berkat kesaksian. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, ada kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus, ada pemulihan, ada kelepasan, ada pertolongan ajaib, mujizat yang Tuhan nyatakan. Berkati bangsa kami Indonesia, pulihkanlah situasi ekonomi bangsa kami, dan berkati juga bangsa-bangsa di dunia ini. Lawat setiap orang, supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.